Islam tidak melarang kaum wanita untuk memanfaatkan potensinya sepanjang tidak menyalahi fitrah kewanitaan dan syariat Islam. Wanita karir pun tidak menjadi persoalan asal bisa menjaga diri dari fitrah dan masalah. Bagaimana tanggapan Ustadz dengan statement di atas dan sejauh mana batasan itu? Tayyib. Saya agak cepat ya, sebetulnya ini materi yang lanjutan, tapi karena waktunya sangat terbatas. Gini Bu ya, ibu diikat dengan keistimewaan. Keistimewaan itu mengantarkan ibu ke surga. Jadi surga itu sebetulnya dekat dengan ibu. Makanya ada ungkapan, ya surga di bawah telapak kaki ibu, bukan harus kemudian cari di bawah telapak kaki, bukan. Maksudnya adalah saking dekatnya dengan ibu itu, surga dekat dengan perempuan. Di amalan-amalan yang paling mendekatkan ke surga itu amalan perempuan. Banyak. Tadi amalan rahim, amalan menyusui, amalan untuk melahirkan. Yang paling hebat adalah, perhatikan baik-baik, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak bisa diselesaikan kecuali oleh perempuan. Yang paling utamanya. Di antaranya apa? Quran surah 4 ayat 34. Allah bagi laki-laki mencari nafkah, perempuan merawat anak-anaknya. Silakan cek. Dan itu tidak mudah, Bu. Allah titipkan potensi pada perempuan untuk bisa sabar merawat anak. Saya sampaikan pada para pria, termasuk saya coba praktekkan di rumah. Demi Allah saya katakan, lebih mudah bekerja di luar untuk laki-laki dibandingkan perempuan merawat anak di rumah. Saya pernah tukar dengan istri saya. Dan Masya Allah, saya coba untuk merawat anak-anak saya, luar biasa. Istri saya sabar menanti 8 jam, 12 jam. Waktu saya lebih banyak untuk para ibu dan teman-teman di luar. Di rumah istri saya mendapatkan waktu untuk anak 8 jam. Saya coba pegang 1 jam, itu luar biasa. Luar biasa, tidak mudah. Maka ternyata, kenapa hikmahnya perempuan boleh sholat di rumah sepanjang kegiatan itu ada. Bahkan keutamaan masjid pun itu bisa dialihkan kepada sholat di rumah untuk perempuan saja. Saya berikan berita baik pada ibu ya. Pernah ada seorang perempuan Ansor, diceritakan di hadis Muslim, mengadu pada Nabi, "Ya Rasulullah, enak betul laki-laki ya. Kenapa? Haji bisa tanpa mahram, ke masjid bisa kapan saja. Fisabilillah enak saja. Kami perempuan kok kebanyakan di rumah." Lihat kata Nabi jawabannya. Kata Nabi, "Sampaikan pada teman-temanmu itu." Perempuannya bingung. Dari mana Nabi tahu? Rupanya sebelum berangkat dia diskusi dengan teman-temannya, diajukan. Persis seperti kertas ini, dituliskan, disampaikan. Baik, lihat baik-baik. Ini nubuah ya. Sampaikan pada teman-temanmu apa yang dikerjakan para suami di luar rumah, maka perempuan akan mendapatkan bagian pahalanya sepanjang dia ridho dengan semua itu. Di ibu misalnya, siapkan suami Jumatan. "Pak, ini pakaiannya ya. Pak, ini minyak wanginya ya. Pak, jangan telat ke masjid ya. Suami berangkat ke masjid. Demi Allah saya katakan, semua amalan suami ketika dikerjakan di masjid, ibu dapat bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Maka ketika mendengar bagian dari itu, perempuan Ansor ini meninggalkan Nabi dengan terjingkrak-jingkrak gembira luar biasa. Ya. Apa yang kurang? Suami dapat pahala ke masjid, Bu, kalau dia berangkat. Ibu misalnya mau ke masjid, ada anak yang harus dirawat. Ibu nggak usah paksakan ke masjid. Ibu sholat di rumah, rawat anak dengan baik, pahala ibu sholat di rumah sama dengan pahala laki-laki ke masjid. Laki-laki ke masjid setiap langkahnya dihitung pahala. Langkah pertama mengangkat derajat. Langkah selanjutnya menggugurkan dosa. Ibu merawat anak, setiap perawatannya melahirkan pahala. Menggugurkan dosa-dosa ibu. Senilai. Masuk ke masjid dapat 25 kebaikan. 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Ibu merawat di rumah, pahala dapat yang senilai dengan serupa. Senilai dengan yang serupa. Saya kembalikan karena itu, jangan merasa kecil. Kalau dalam kesempatan tertentu, ibu belum bisa ke rumah, ke masjid. Belum bisa ke rumah Allah sepanjang ada uzur yang harus berlaku di rumah. Nah kedua, Ustadz bagaimana dengan statement tadi? Perempuan bisa bekerja seperti laki-laki. Perempuan diperkenankan boleh dia menyalurkan hobi, bakat, aktivitasnya sepanjang tidak menggugurkan kewajibannya di rumah. Itu pun sepanjang tidak membuat dia lelah. Litashqa dalam bahasa Quran, supaya nggak capek. Nah kalau ibu merasa misalnya bisa merawat anak dengan baik, terjaga dengan baik, ibu ingin salurkan hobi. Seperti dulu misalnya Sayyidah Aisyah pernah mengajar, sepeninggal Nabi SAW. Kemudian ada sahabat-sahabat Nabi yang jadi perawat, perempuan, sahabiah, jadi perawat. Dimaaf, yang laki-laki berperang, yang perempuan yang mengumpulkan anak panah. Ada yang merawat luka dan sebagainya. Ada yang jadi pengajar, nggak ada masalah. Dokter perempuan, maaf, yang mengandung siapa? Perempuan. Yang melahirkan siapa? Kok bisa yang mengandung perempuan, yang periksa laki-laki? Berarti kan mesti ada dokter perempuan kan? Dokter perempuan yang meriksa perempuan, yang bantu kelahiran perempuan dan sebagainya, mesti ada. Ada pengajaran untuk perempuan, fikih perempuan bagus dibahas oleh perempuan. Karena ada masalah-masalah perempuan yang sangat spesifik, yang barangkali ketika disampaikan oleh laki-laki, banyak keraguan di situ. Ya banyak kemudian hal-hal yang tidak lancar disampaikan, perempuan langsung disampaikan. Karena itu ketika Nabi ditanya, menyampaikan pada Asba, "Ya Asba, kalau sudah beranjak remaja begini, kamu tutupi seperti ini." Asba nggak paham. Siapa yang meneruskan? Aisyah.
Kata Sayyidah Aisyah, Asma, maksud Nabi itu mesti begini, begini, begini. Nabi tidak menyampaikan dengan terang, membuat bahasa kiasan, bukan karena Nabi tidak mampu menyampaikan, karena khawatir keluar bahasa-bahasa yang kayaknya agak canggung disampaikan. Nah, Aisyah yang meneruskan itu. Dia tidak dilarang perempuan menjadi guru, tidak dilarang perempuan menjadi dokter, sepanjang semua kegiatan itu tidak mengurangi tanggung jawab dan kewajibannya yang berlaku di rumah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Maaf, jelas uraian saya? Paham? Siap mengamalkan Al-Quran? Siap mengamalkan hadis? Jelas uraian saya? Siap mengamalkan Quran? Yakin? Saya uji ya. Quran surah kelima Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Ayat ini hanya untuk orang beriman saja, yang tidak beriman tidak berlaku. Ibu beriman? Berarti ayat ini berlaku untuk ibu. Hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jika uraian sudah jelas disampaikan, sudah terang dipahami, jangan banyak lagi dipertanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik, ibu yakin dengan ayat ini? Jelas dengan uraian saya? Ada pertanyaan? Alhamdulillah ya. Nah, sudah. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ibu unta punya 3 keutamaan. Ibu mar'ah punya kelebihan yang dijaga. Ibu nisa punya tugas yang harus dirawat. Ibu muslimah punya kewajiban yang harus ditaati sesuai dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, jika ibu jaga semua ini, maka jaminan Quran surah ke-19 ayat ke-15, paling kiri di pertengahan, wassalamun alaihi yauma mulida. Saya akan berikan jaminan keselamatan, kedamaian, ketentraman saat hidup di bumi seperti Yahya diberikan. Wa yauma yamutu, saat wafat diberikan ketenangan di alam kubur. Wa yauma yamutu hayya, dan saat meninggal di akhirat nanti disandingkan dan dibangkitkan dalam keadaan yang sangat berbahagia.